Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat, ya, yang terhormat Bapak Ibu Sekretaris ya, seluruh Bapak Ibu Kepung yang saya hormati, ya, teman-teman, rekan-rekan admin OPD yang saya hormati. Ya, izin hari ini saya akan mencoba membawa materi tentang bagaimana prosedur ya atau alur dari pemanfaatan sistem BKPSDM digital. Ya, saya langsung saja ya menuju ke inti materi. Kecil sekali suara Pak Arsad ini. Ya, halo Pak, sudah agak sering. Oh ya, ya. Siap. Ya. Ya, sudah kelihatan ya tampilan ini. Ya, jadi Bapak Ibu, sejak hari raya Idul Adha kemarin, jadi kita sudah mengupgrade untuk tampilan ya, untuk tampilan dari BKPSDM digital. Ya, ini sudah model tampilan yang terbaru karena memang kita sesuaikan dengan fitur-fitur yang nanti akan kita kembangkan nanti. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai gambar awal, mungkin Bapak Ibu harus menghafal ya atau mencatat portal resmi yang saat ini yaitu bkpsdm_gorontalo.id ya. Kemudian Bapak Ibu syarat untuk masuk ke BKPSDM digital ini Bapak Ibu itu harus menggunakan login SSO dari BKN ya. Seperti yang kita lakukan untuk login dengan MySN. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah paham bagaimana untuk masuk ke MySN ya. Jadi syarat untuk masuk ke BKPSDM digital ini itu syaratnya kita harus menggunakan akun SSO BKN MySN-nya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu caranya ya. Bapak masukkan NIP-nya ya, masukkan kata sandi mungkin Bapak Ibu kalau ada laptop sementara buka bisa langsung. Kemudian di sini ada captcha ya Bapak Ibu, ada pertambahan 9 tambah 8 ya, mungkin 17. Kemudian masukkan kode OTP. Ya, kemarin ada yang sempat bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan kode OTP? Ya, mungkin yang bersangkutan selama ini mungkin belum pernah login ke MySN. Ya, jadi untuk masuk seperti biasa, Bapak Ibu masuk menggunakan CISN ya. Kemudian klik autentikasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk Bapak Ibu, nanti akan muncul nanti foto profilnya Bapak Ibu. Yang kemarin sempat Bapak Ibu update ke BKPSDM digital ya. Nah, kemudian di sini akan ada statusnya terhubung SSO, berarti Bapak Ibu sudah berhasil masuk. Kemudian kita kembali ke fitur utama dulu. Di sini di tampilan gerbang ini Bapak Ibu ada dua fitur. Pertama portal utama ya, GoASN yang kita namakan GoASN. Kemudian di situ ada portal pendukung ya. Bisa Pak Kita Arsad namakan suara BKPSDM. kecil, Pak Arsad. Ya, Suara. ya kita namakan mungkin BKPSDM ya. Kita namakan Go BKPSDM. Jadi Bapak Ibu di sini di GoASN ini nanti ketika kursor ya Bapak Ibu kita arahkan ke sini itu akan muncul 3 menu di bawah submenunya ya, akan muncul 3 menu dari portal utama GoASN. Ada organisasiku. Jadi organisasiku itu dia adalah sebenarnya ruang yang kemarin kita kalau di ruang data, dia khusus untuk teman-teman admin OPD ya, admin OPD di organisasiku sini. Kemudian di panel yang lain ada suborganisasiku. Nah, suborganisasiku ini itu khusus untuk admin-admin suborganisasi. Contohnya seperti sekolah ya. Mungkin untuk sekretariat ada biro-biro seperti itu atau mungkin untuk teman-teman UPT ya. Jadi suborganisasiku ini adalah admin ya. Detail admin dari organisasi induk besarnya. Kemudian di sini ada ASN-ku. Ya, ASN-ku itu data mandiri. Nanti di sini akun mandiri dari tiap-tiap pegawai. Ya, seperti itu. Ya, kemudian
Di sini ada portal pendukung, ya. Mungkin ini ada untuk penilaian kinerja mungkin masuk di sini, ya, penilaian kinerja atau untuk penilaian 360 masuk di sini. Ada Go kompetensi yang sementara kita kembangkan, ada hukuman yang kemarin kita kenal disiplin, ya, ada di Godis. Kemudian yang Bapak Kabit sampaikan tadi untuk layanan korpri, kemudian ada untuk layanan lainnya. Nah, ini baru yang sementara. Nanti insya Allah ini akan kita kembangkan, ya, untuk seluruh layanan kepegawaian di BKPSDM. Nah, kita kembali ke portal utama dahulu. Jadi Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu eh, masuk sebagai admin OPD dulu Bapak Ibu, ya. Sebagai admin OPD. Di sini saya mencoba masuk sebagai admin OPD dari BKPSDM. Jadi ketika Bapak Ibu masuk sebagai akun admin OPD, klik saja tombol masuk ini Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu klik tombol masuk, otomatis Bapak Ibu akan masuk ke halaman admin OPD, ya. Di sini ada informasi, kemudian di sini ada total ASN-nya Bapak Ibu yang memang saat ini, ya, yang sebenarnya saat ini Bapak Ibu total ini kenapa masih kosong seperti ini? Karena nantinya ini akan direkap menurut jumlah pegawai yang nanti Bapak Ibu akan validasi nanti, ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan validasi angka di sini akan menyesuaikan berapa total keseluruhan ASN, berapa PNS, berapa P3K dan berapa P3KPW. Ya, kemudian juga di sini ada informasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ada fungsi kontrol berapa pegawai yang saat ini, ya, sudah memenuhi syarat untuk Kenpa, berapa jumlah pegawai saat ini yang sudah memenuhi syarat kenaikan gaji berkala, ya. Mungkin bisa Bapak Ibu klik di sini, mungkin akan muncul nama-nama yang dengan ketentuan hari, berarti Ibu Rima ini misalnya tinggal 63 hari beliau akan Kenpa. Nanti itu akan jadi catatan bagi Bapak Ibu selaku admin untuk bagaimana men-trigger, ya, pengurusan uh, Kenpa dari yang bersangkutan. Nah, ketika Bapak Ibu masuk di halaman BKPSDM Digital untuk organisasi ini Bapak Ibu, hal yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah untuk validasi dokumen seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Kabit, ya. Validasi dokumen ini kenapa harus divalidasi? Karena dasar validasi ini yang akan menentukan ASN tersebut dapat menikmati layanan yang ada di PKPSDM Digital. Karena syarat utama dari dari untuk menggunakan layanan ini, syarat pertamanya itu adalah dokumen yang sudah tervalidasi, ya. Jadi tugasnya Bapak Ibu sekarang kan, kemarin teman-teman, ya, seluruh pegawai mungkin sudah mengupload semua dokumennya, ya, tinggal proses validasi. Ketika proses validasi itu berarti datanya sudah diakui dan dinyatakan valid yang divalidasi oleh Bapak Ibu selaku admin OPD, ya. Jadi saya jelaskan Bapak Ibu. Nanti dari referensi, ya, dari sini ada menu perangkat daerah dan pemetaan pegawai. Ya, pertama saya sampaikan dari suborganisasi. Jadi Bapak Ibu di sini ada informasi, misalnya karena saya di BKPSDM, ya, jadi akan kelihatan di BKPSDM itu ada bidang-bidang apa saja, ya, akan kelihatan di sini. Nanti untuk Bapak Ibu disesuaikan. Jika ada yang tidak sesuai atau nomenklaturnya salah, silakan dihubungi ke kami untuk dilakukan penyesuaian. Seperti itu. Kemudian uh, di bawah suborganisasi ada lagi subbagian, ya. Mungkin kalau kami di PKPSDM di bawah sekretariat ada eselon 4-nya misalnya. Nah, itu mungkin informasi yang ada di halaman admin Bapak Ibu. Ada suborganisasi, kemudian ini yang penting, aparatur sipil negara. Ya, jadi Bapak Ibu secara default aplikasi untuk saat ini itu kita untuk data AS-nya itu kita defaultkan dulu statusnya. Jadi statusnya itu belum belum aktif, artinya Bapak Ibu masih bisa melakukan, kami berikan kesempatan masih bisa melakukan perbaikan, ya, daftar profil dari setiap ASN yang ada di OPD-nya Bapak Ibu. Saya contohkan seperti ini, misalnya Pak Rustin misalnya, senior kami, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat, ya,
ada yang harus disesuaikan dengan data ini, Bapak Ibu tinggal klik ubah. Di sini ada klik ubah data ya Bapak Ibu. Klik ubah data, nanti akan muncul misalnya misalnya ada salah untuk menentukan jenis pegawai, Bapak Ibu bisa sesuaikan apakah P3K, PNS, ya. Kemudian NIP-nya bisa disesuaikan kalau ada salah. Kemudian nama lengkapnya Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu dilengkapi dengan gelar ya. Kalau misalnya ada gelar atau misalnya ada penulisan gelar yang salah, Bapak Ibu yang apa? Yang mempunyai hak untuk memperbaiki jika ada penulisan nama atau gelar yang salah. Kemudian foto. Foto sebenarnya foto ini Bapak Ibu itu bisa di-update oleh masing-masing akun mandiri. Tetapi Bapak Ibu juga mempunyai hak ya, diberikan hak untuk mengganti foto tersebut ya. Nah, untuk ketentuan foto itu sesuai kesepakatan kami kemarin kan latar merah ya untuk foto resminya, formalnya. Nah, kemudian untuk alamat emailnya, kalau misalnya ada kesalahan diperbaiki, kemudian kontak Bapak Ibu. Nah, ini yang kontak ini yang penting. Karena diusahakan kontak ini Bapak Ibu itu memberikan kontak yang memang aktif, kontak WhatsApp. Karena setiap layanan yang ada di BKPSDM Digital itu komunikasinya itu lewat sini, Pak GPW. Mungkin Bapak Ibu kemarin mengenal dengan istilah si kepo ya. Ya, kita juga punya layanan seperti itu, Bapak Ibu, BKPSDM Digital, yang kemudian layanan ini komunikasinya lewat kontak. Sebisanya mungkin kontaknya jangan ada yang salah Bapak Ibu ya, sehingga tidak ada miskomunikasi nanti dengan BKPSDM Digital. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tugas Bapak Ibu, ketika misalnya sudah memastikan bahwa pegawai yang Bapak Ibu cek ini sudah sesuai, misalnya sudah sesuai, maka Bapak Ibu itu yang Ibu lakukan itu adalah memverifikasi. Jadi verifikasi ini pastikan tandanya itu jadi centang seperti ini. Jadi Bapak Ibu ketika menyatakan bahwa profil misalnya ini Ibu Sekita ya, Ibu Nurlaila Hayati, karena sudah divalidasi, jadi statusnya itu jadi centang seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya untuk mencentang? Bapak Ibu kalau boleh diperiksa dulu satu persatu semuanya. Ya, kalau misalnya sudah diyakini, misalnya saya contohkan Pak Sirajudin saya sudah periksa misalnya, tinggal Bapak Ibu centang saja di sini, ya, centang saja di sini atau Pak Rizky saya centang yang misalnya kalau kita lihat fotonya misalnya sudah sesuai dengan profilnya sudah sesuai, itu tinggal dicentang kemudian di sini verifikasi, ada tombol verifikasi aktif Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nyatakan bahwa yang bersangkutan profilnya sudah layak dan sudah betul, tinggal klik verifikasi. Nanti ada uh, notis apakah Anda yakin ASN sudah sesuai datanya, tinggal oke saja Bapak Ibu. Maka statusnya yang Bapak Ibu verifikasi tadi itu akan berubah jadi tervalidasi. Nah, kalau sudah Ibu validasi, Bapak Ibu validasi, itu tidak bisa diubah lagi ya. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat profil dari ASN-nya itu. Jadi tinggal klik lihat ya. Di profil ada foto ya, ada profilnya, akan muncul semuanya di sini profilnya beliau. Kemudian bisa juga melihat ada shortcut ya, dokumen-dokumen beliau yang sudah pernah diupload ya. Ini misalnya dokumen SKP kan sudah pernah diupload tapi statusnya belum tervalidasi. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu lagi untuk memvalidasi dokumen-dokumen tersebut ya. Nanti tugasnya Bapak Ibu untuk memvalidasi dokumen-dokumen tersebut. Ya, itu untuk pemetaan ASN ya. Jadi ASN. Nah, kemudian di sini ada tampilkan filter Bapak Ibu. Hampir semua form di BKPSDM Digital itu di sudut kanan atas itu ada tampilkan filter. Jadi Bapak Ibu bisa melihat misalnya Bapak Ibu mau mencari siapa. Namanya misalnya Arsat misalnya. Tinggal ketik saja Arsat enter nanti akan muncul nama pegawai dengan nama Arsat di OPD-nya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan penyesuaian ya. Itu tugas pertama Bapak Ibu memastikan daftar AS ini. Nanti ketika misalnya Bapak Ibu sudah memvalidasi semua daftar ASN ini, ya misalnya itu akan kelihatan di gerbang sini data yang sudah Bapak Ibu validasi. Pastikan data ASN ini sudah sesuai dengan kondisi jumlah pegawai di OPD-nya Bapak Ibu, ya.
pastikan data validasi itu sudah sesuai dengan data di sini. Nah, oke. Kemudian kita lanjut setelah Bapak Ibu memastikan profil dari setiap OPD, kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu memastikan ya dari setiap ASN ini apakah sudah sesuai unit kerjanya atau tidak. Di sini ada pemetaan unit kerja Bapak Ibu. Di sini ada pemetaan unit kerja, misalnya kalau kita lihat misalnya ini Pak Yamin Ahmad misalnya, beliau ini ada di Badan Kepegawaian ya, di bidang sekretariat dan di sub bagian kepegawaian umum. Kalau kita merasa bahwa harusnya beliau ini di bagian perencanaan misalnya, ya Bapak Ibu tinggal ubah saja ya, tinggal ubah di sini, tinggal pilih di bagian perencanaan. Nanti disesuaikan dengan kondisi di unit kerja mana ASN tersebut ya. Jadi kalau misalnya beliau mungkin ada di bidang lain, tinggal disesuaikan saja seperti Ibu, tinggal disesuaikan ya, disesuaikan kemudian klik simpan. Nanti data ini nanti akan terpetakan semua ASN ini berada di unit kerja yang sebenarnya. Ya, kan apa pengaruhnya di sini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nanti kalau untuk pengurusan cuti atau sejenisnya ya, kalau layanan ini pemetaan ini salah, maka otomatis eh, apa data yang akan muncul itu data yang salah juga misalnya. Yang seharusnya saya atasannya A itu akan muncul hanya jadi atasan B. Ya, jadi semua pemetaan ini akan bergantung di sini ya Bapak Ibu. Nah, itu caranya seperti itu. Kemudian kalau memang diyakini sudah sesuai ya, tinggal Bapak Ibu bikin kayak tadi, tinggal dicentang misalnya yang sudah sesuai ya, tinggal dicentang seperti ini. Kemudian klik saja, sudah sesuai, ya. Kemudian klik OK kalau memang sudah dinyatakan sesuai. Nah, itu tugas keduanya Bapak Ibu, ya. Tadi pertama untuk memetakan ASN, kemudian yang kedua untuk memetakan ASN tersebut berada di unit kerja mana di dalam organisasinya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, dari menu referensi juga, Bapak Ibu memetakan jabatannya saat ini. Nah, ini juga penting. Kalau jabatan salah, bisa saja mengurus cuti atau apa itu bisa jadi salah juga Bapak Ibu. Atau layanan lainnya. Jadi pemetaan ini artinya Bapak Ibu akan memetakan jabatan dari ASN tersebut dan siapa atasan langsungnya. Ini akan kelihatan di sini. Misalnya, maksudnya Pak, apa? Saya contohkan di sini siapa Pak Sirajudin atau Pak siapa Pak Ismet atau Pak Abdul Munir. Jadi di sini ada pemetaan di sini. Jadi di sana misalnya Bapak senior kita Pak Harson ya, beliau itu jabatannya itu yang jelas definitif di fungsional ahli media dan Widya Iswara ya. Kemudian Widya Iswara ini beliau itu atasan langsungnya siapa? Itu yang Bapak Ibu harus petakan. Jadi semua pegawai ini harus terpetakan dengan jelas dan teliti dan benar setiap atasan langsungnya. Karena atasan langsungnya ini dalam hal misalnya cuti, ya, halan cuti beliau yang nanti akan memberikan pertimbangan TTE terhadap cuti yang misalnya ASN tersebut akan mengajukan cuti. Jadi otomatis atasan langsungnya akan memberikan pertimbangan pada TTE nanti. Nah, kalau ada yang misalnya Bapak Ibu rasakan ada yang tidak sesuai, bisa diperbaiki di sini. Ya, klik ubah, misalnya beliau ada ternyata bukan kepala bidang pengembangan misalnya atau atasannya misalnya bukan kepala badan, nanti tinggal diubah saja Bapak Ibu. Nanti diubah, klik simpan. Ya. Setelah Bapak Ibu sudah menyesuaikan semua data pemetaan asli jabatan, maka tugas Bapak Ibu adalah tinggal centang ya, centang semua misalnya, kemudian klik sudah sesuai. Nah, jadi ketika sudah sesuai, maka sudah terkunci uh, ASN tersebut dengan jabatan dan atasan langsungnya. Ya, setelah itu Bapak Ibu, ini yang terakhir di dalam profil pegawai. Kita menyesuaikan pangkat terakhirnya. Jadi sama seperti tadi, misalnya Pak Yahmin Ahmad ini misalnya 3D atau mungkin sekarang sudah 4A misalnya. Tinggal kita ubah, kemudian simpan. Nah, tinggal kita lakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi data terakhir,
Kemudian seperti biasa kita klik centang, kemudian kita lakukan validasi sudah sesuai dan oke. Ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukan validasi semua ini, maka insya Allah setelah ini Bapak Ibu, maka semua layanan dari pegawai tersebut sudah aktif, Bapak Ibu. Ya, sudah aktif. Nah, kemudian eh, setelah Bapak Ibu memvalidasi ya data profil dari masing-masing ASN, kemudian tugas selanjutnya Bapak Ibu ke, ke halaman dokumen ya. Bapak Ibu akan memvalidasi semua dokumen-dokumen yang diupload oleh ASN masing-masing. Ya. Bagaimana caranya mengupload? Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya kemarin sudah ini. Jadi misalnya di sini ada 8 dokumen wajib ya. Ada dokumen wajib untuk saat ini. Misalnya saya contohkan Bapak Ibu akan memvalidasi dokumen SKP ya dari masing-masing pegawai. Jadi Bapak Ibu klik saja SKP-nya ya. Ini kan statusnya Bapak lihat untuk senior kita Bapak Astama ya, Pak Darda misalnya di sini statusnya masih menunggu verifikasi. Masih menunggu verifikasi artinya data SKP-nya dari Bapak ini, SKP tahun 2025-2023 itu belum kita validasi ya, seperti ini. Karena kenapa belum validasi? Masih akan muncul menu halaman validasi. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu validasi? Misalnya Pak Surajudin ya, saya contohkan. Ini tahun 2025 belum divalidasi, ya. Kemudian kita lihat dulu dokumennya. Bisa Bapak Ibu lihat dokumen. Nah, dokumen ini Bapak Ibu harus disesuaikan isi dari dokumen ini, ya, dengan data yang diinput di sini. Apakah sudah sesuai? Misalnya tahun 2025 di atas ekspektasi, peringkat kinerja sangat baik, dan siapa pejabat penilainya. Nah, ini karena pejabat penilainya mungkin masih default nama atasan, ya mungkin secara ininya ini harusnya belum bisa divalidasi sebelum pejabat penilai ini diperbaiki sendiri oleh ASN tersebut, ya. Begitu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang, ini misalnya Pak Abdul Mudir, saya contohkan. Ini ketika saya lihat SKP tahun 2025, ini saya sudah lihat sudah sesuai misalnya. Jadi Bapak Ibu kalau dilihat dokumennya sudah sesuai ya dan kita lihat sudah sesuai pengisiannya juga seperti ini, jadi Bapak Ibu tinggal verifikasi. Misalnya saya cek verifikasi, nanti akan ada notis konfirmasi keabsahan dokumen SKP. Anda yakin bahwa dokumen SKP untuk Bapak Abdul Mudir sudah sesuai dengan data fisik. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dokumennya sudah sesuai, tinggal klik ya verifikasi sekarang. Jadi statusnya tadi dokumen Bapak Abdul Murid tadi sudah terverifikasi ya. Jadi tugasnya Bapak Ibu memvalidasi semua dokumen. Nah, apalagi dokumen SKP ini Bapak Ibu. Karena di syarat di KGB itu kan misalnya kalau yang bersangkutan sudah memenuhi untuk layak KGB, jadi dokumen wajib itu adalah SKP 2 tahun terakhir. Jadi kalau SKP walaupun sudah diupload oleh yang bersangkutan tetapi belum divalidasi oleh admin, itu masih sama saja dianggap tidak ada dokumennya gitu ya. Jadi pastikan semua dokumen yang ada di sini Bapak Ibu sudah cross check, kemudian sudah divalidasi dan statusnya terverifikasi seperti ini. Ya, itu contoh misalnya Bapak Ibu untuk memvalidasi dokumen sasaran kinerja pegawai. Nah, caranya juga sama dengan dokumen lain Bapak Ibu. Misalnya mutasi, tinggal Bapak Ibu cross check dokumennya, lihat detailnya apakah sudah sesuai. Kemudian jika diyakini sudah sesuai, Bapak Ibu tinggal klik saja verifikasi, kemudian ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi mudah ya Bapak Ibu. Kemudian untuk KGB juga, kalau KGB tahun terakhir itu diupload juga seperti ini. Jadi Bapak Ibu untuk dokumen ya, seluruh dokumen ini pastikan Bapak Ibu tugasnya sudah tervalidasi semua. Ya, sudah tervalidasi Pak ijazah, kemudian mungkin untuk data kependudukan ya Bapak Ibu validasi. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya seperti ini. Nah, untuk data kependudukan ini untuk titik koordinat ini agak tricky ya Bapak Ibu.
Ini sudah jelas nyata-nyatanya bahwa ini sudah salah ini sebenarnya, yang tidak layak untuk divalidasi. Kan tidak mungkin rumahnya berada di atas gunung ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau misalnya kalau Bapak Ibu menemukan misalnya oh sudah sesuai untuk di misalnya saya contohkan sudah sesuai dan bisa di cross check Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ragu dengan posisi rumah, mungkin Bapak Ibu bisa klik ini titik koordinat maps. Nanti akan muncul Bapak Ibu ya, akan muncul uh, rumahnya yang bersangkutan. Kalau memang betul-betul rumahnya tepat, Bapak Ibu tinggal klik di sebelah kanan bawah ini. Jadi itu akan tergambar oh ini rumahnya beliau. Begitu seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau untuk ini untuk bantuan validasi untuk titik lokasi yang memang real, yang titik lokasinya dari ASN tersebut ya. Kemudian kita lanjut. Jadi ketika Bapak Ibu, ketika kita melihat datanya sudah sesuai, contohnya seperti tadi, tinggal klik verifikasi ya. Kemudian ya verifikasi sekarang. Begitu. Nah, itu untuk validasi dokumen pribadi. Ijazah juga seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu validasi dokumen, kemudian kita masuk ke layanan. Nah, sebelum ke layanan saya jelaskan ke layanan, harusnya Bapak Ibu sebelumnya itu pastikan profil dari OPD-nya Bapak Ibu. Ya, jadi klik profile, nanti di sini akan muncul foto pimpinannya Bapak Ibu ya. Akan muncul foto dan di sini peta lokasi di mana OPD-nya Bapak Ibu berada. Ya, ini akan kelihatan di sini. Jadi kalau misalnya ada yang salah Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu sesuaikan. Bapak Ibu ubah profil ya, kemudian alamat. Alamat ini sesuaikan dengan alamat posisi kantor Bapak ya. Dan usahakan alamat ini jangan sampai salah Bapak Ibu. Nanti di BKPSDM digital nanti itu kan kalau misalnya ada surat-surat ya dari TTE atau apa itu akan dimasukkan misalnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia jalan apa. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu memberikan alamat itu nanti setiap surat ya dokumen yang di TTE itu yang digenerate oleh BKPSDM digital itu nantinya akan mengambil data dari alamat kantor Bapak Ibu ya. Nanti jadi disesuaikan saja alamat sesuai alamat yang memang real di OPD-nya Bapak Ibu. Setelah disesuaikan ya, kalau misalnya dirasa ada koordinatnya yang tidak sesuai Bapak Ibu, misalnya salah harusnya bukan di sini misalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tahan saja, misalnya ada di sebelah sini. Pindahkan kantornya di sini misalnya, kemudian klik simpan perubahan. Nanti insya Allah profil profil dari OPD-nya Bapak Ibu itu akan terupdate dengan data yang real ya. Kemudian kita beralih ke layanan Bapak Ibu. Layanan di layanan sini, nah ini untuk pemanfaatan layanan ini tergantung dari bentar, jaringan saya agak ini tergantung dari layanan dari profil ASN tadi dan dokumen-dokumen yang kita upload ya. Misalnya saya contohkan untuk layanan cuti misalnya, layanan cuti itu Bapak Ibu OPD sebagai validator awal ya. Karena di sini belum ada yang mengajukan cuti, maka di sini kosong. Nanti insya Allah kita simulasi bagaimana tugas Bapak Ibu memvalidasi cuti nanti ya. Kemudian untuk layanan ada KGB. Nah, KGB ini Bapak Ibu, itu tugasnya Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya di halaman sini sudah ada misalnya ada satu pegawai yang sudah memenuhi syarat kenaikan gaji berkala. Jadi Bapak Ibu klik misalnya Hastu Tirawati tinggal 2 hari misalnya. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal di layanan sini Bapak Ibu ajukan KGB-nya. Ya, di sini ajukan kenaikan gaji berkala. Nah, ini yang saya contohkan tadi Bapak Ibu. Jika misalnya kita memilih salah satu pegawai, misalnya Pak Kabit misalnya yang sudah ini. Jadi karena Pak Kabit ya sudah melengkapi datanya semua, maka di sini akan dicentang syarat-syarat verifikasinya. Ya, kemudian tinggal kita upload surat pendukung misalnya. Nah, nanti ini akan menyesuaikan ya untuk
buat pengajuan KGB baru dari ASN yang ada di OPD-nya Bapak Ibu. Kemudian klik simpan pengajuan. Nah, kalau ada ASN yang ternyata misalnya sudah memasuki yang sudah layak untuk diajukan KGB-nya, tetapi dokumennya tidak lengkap seperti ini misalnya, maka yang bersangkutan itu tidak bisa mengajukan KGB karena langsung otomatis direstrik oleh sistem bahwa yang bersangkutan ini belum memenuhi dokumen wajib yang harus dipenuhi. Misalnya, karena saya sudah misalnya KGB saat ini, maka karena saya belum mengupload SKP tahun 2005-2004, ya, ataupun saya mengupload tapi belum divalidasi, maka sistem akan menyatakan bahwa harus dipenuhi dulu dokumen-dokumen ini sebelum bisa diajukan KGB-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu akan mengajukan KGB Pak Kabit misalnya, ini kayaknya sudah valid ya, semua sudah dicentang hijau. Jadi Bapak Ibu tinggal simpan pengajuan. Nanti otomatis KGB-nya itu akan masuk ke admin BKPSDM ya, hukum dan akan diajukan ke TTE. Nanti Bapak Ibu tinggal menunggu saja SK ya. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga layanan lainnya Bapak Ibu. Layanan Kenpa misalnya. Sudah bisa Kenpa ya seperti itu. Jadi misalnya kalau ada yang ini masih harus memenuhi ini Bapak Ibu. Jadi kenapa saya tadi syaratkan validasi dokumen dahulu Bapak Ibu? Karena itu akan digunakan nanti sebagai validasi saat Bapak Ibu akan mengajukan KGB, Kenpa atau pensiun. Ya. Seperti itu untuk pengajuan KGB, kemudian pensiun dan pemberhentian ya. Di sini juga sudah bisa ajukan pemberhentian ya, misalnya siapa ini juga harus dokumen yang harus dipenuhi seperti tadi. Jadi intinya Bapak Ibu semua layanan ini akan mengecek validitas dokumen dari setiap ASN yang akan diajukan layanannya ya. Jadi makanya Bapak Ibu kalau bisa untuk validasi profil dan dokumen ini untuk segera dipercepat ya. Siapa tahu sudah ada yang memang sudah seharusnya dalam beberapa hari ini atau dalam beberapa bulan ini yang sudah layak untuk KGB atau Kenpa atau untuk layanan lainnya. Ya, itu untuk layanan wajib yang ada di BKPSDM. Nanti untuk layanan lain, insya Allah kita akan integrasikan. Ya, di sini ada Go BKPSDM misalnya Bapak Ibu